Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberi pengharapan yang baru buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Kami lewati, kami jalani hari-hari kami ya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Kami bersyukur
kami bersyukur. Yesus, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang, bahkan mengiringi setiap langkah kami. Perlindungan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang ajaib melingkupi dan menyertai kehidupan kami, terlebih lagi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap jemaat, setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Urapan-Mu turun atas setiap kami, berkat-Mu turun atas setiap kami. Sampaikan pesan dan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Hamba hanya alat, hamba hanya saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami hormat firman-Mu, kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini dan bisa menyaksikan tayangan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita melihat kondisi yang sangat luar biasa terjadi. Sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, bahkan kita bayangkan sebelumnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya harapan dan doa kami untuk Bapak Ibu saudara terkasih, kiranya Bapak Ibu senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Bapak terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pesan Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan, melayani di Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Saya ingin sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan saat ini, yaitu berbicara tentang menaklukkan badai. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri apa yang terjadi di sekeliling kita membuat kita takut dan khawatir. Wajar sebagai manusia, tidak ada salahnya. Tetapi ketika rasa takut dan khawatir itu berkepanjangan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, badai COVID-19 ini melanda dunia begitu dahsyat. Hampir lebih dari 170 negara mengalami ini. Dan mengakibatkan orang-orang tidak bisa beraktivitas secara normal. Tidak sedikit yang kesulitan untuk bekerja dan mencari nafkah. Bahkan banyak kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan tidak sedikit dari antara mereka orang-orang yang kehilangan pribadi-pribadi yang mereka kasih dalam kehidupan mereka. Sampai mereka tidak bisa mendampingi ke tempat pemakaman. Bahkan ibadah penghiburan pun ala kadarnya. Bahkan ada beberapa yang tidak ada lagi ibadah penghiburan. Karena mau tidak mau harus mengikuti aturan daripada dinas kesehatan yang ada untuk kepentingan orang yang jauh lebih banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan, baru 2 minggu yang lalu masih bisa secara normal kita lakukan aktivitas dan ibadah kita. Tetapi hari-hari ini kita melihat semua berubah sekejap mata. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat pesan Tuhan melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, buka Alkitab Bapak Ibu. Kita buka, kita baca dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk,
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca menceritakan setelah seharian mengajar orang-orang banyak dari atas perahu. Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang danau Galilea. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan ketika setelah dalam perjalanan menuju seberang danau Galilea, tiba-tiba datanglah taufan menerpa mereka, dan Alkitab mencatat begitu hebatnya badai tersebut sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu dan air memenuhi perahu mereka. Pertanyaannya, saat badai ini terjadi, saat perahu itu hampir dipenuhi oleh air, di mana Yesus? Ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Alkitab mencatat, Yesus ada di dalam perahu itu. Dan Yesus sedang tidur di buritan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang buritan ini adalah tempat bagi jurumudi. Dan tempatnya sempit. Biasanya hanya muat ditempati oleh jurumudi yang mengendalikan perahu itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun Alkitab tidak menyatakan dengan jelas, ada kemungkinan Yesus sendiri yang mengemudikan perahu ini ketika badai ini terjadi. Namun mengapa Yesus tertidur? Kalau memang Yesus sendiri yang sedang mengendalikan perahu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau tadi kita sudah baca di ayat 40, maka kita akan mendapatkan satu pengertian bahwa Yesus tertidur sesungguhnya untuk menguji iman murid-muridnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat lebih dalam lagi. Ketika mendapati Yesus sedang tertidur, apa yang dilakukan oleh para murid? Ayat 38 tadi berkata, maka murid-muridnya membangunkan dia. Jadi ketika badai itu menerpa begitu dahsyat, murid-murid mendapati perahu itu hampir penuh dengan air. Murid-murid melihat Yesus sedang tertidur. Dan murid-murid membangunkan Yesus. Dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Selalu terkasih dalam Tuhan, perkataan murid ini mungkin terdengar agak kasar. Ucapan ini lebih menyerupai teguran ataupun protes dari murid kepada gurunya. Bukan cuma sekedar permohonan, "Tuhan tolong kami." Tapi murid-murid berkata, "Tuhan," kalau saya sederhanakan kalimat ini, "Tuhan, apakah Kau ingin kami mati karena badai ini?" Selalu terkasih dalam Tuhan, apa reaksi Yesus ketika murid-murid berkata kepada dirinya, "Apakah Engkau menginginkan kematian kami? Apakah Engkau enggak peduli kalau kami binasa?" Kita lihat di ayat 39, firman Tuhan berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika para murid membangunkannya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bangun dan dia gunakan otoritas ilahinya menaklukkan badai itu. Ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah."
Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam sastra Ibrani, badai dalam peristiwa ini digambarkan sebagai ular naga raksasa yang menghujat di bawah ilahi, yang menguasai dan mengatur jagat raya ini. Di sini Yesus begitu marah, sehingga Yesus berkata, diam, tenanglah. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah badai ditaklukkan, apa pesan Yesus kepada para muridnya? Ayat 40 firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, melalui ayat 40 ini kita mengerti, Yesus tidur karena Yesus ingin menguji iman percaya para murid. Di tengah badai yang menurut para murid, sepertinya kita tidak akan tertolong lagi. Sepertinya kita tidak akan bisa selamat lagi. Sepertinya kami akan binasa. Sehingga para murid berkata kepada guru, guru, enggak peduli kalau kami binasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini kondisi seperti ini yang sedang kita hadapi? Pro kontra terjadi di mana-mana. Bahkan tidak banyak orang yang mulai goyah. Tidak sedikit orang yang mulai goyah. Kita berkata, apakah Yesus sedang tertidur? Mari kita belajar dari kisah ini. Yesus tertidur tapi dia tetap memegang kendali atas segala sesuatunya. Seperti saat ini kita belum bisa melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Seperti para murid. Air sudah menutupi semua perahu. Tapi sesungguhnya Yesus sudah menguji iman para murid. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Bukan hanya kita. Semua, hampir 80% penduduk bumi terdampak oleh badai virus ini. Dan sampai hari ini kita melihat sepertinya kok tidak ada campur tangan Tuhan. Banyak orang mulai meragukan kuasa gereja. Banyak orang mulai meragukan fungsi gereja. Banyak orang mulai meragukan firman Tuhan. Tapi saya sampaikan kepada saudara, sesungguhnya Yesus tidak benar-benar tertidur. Dia tetap memegang kendali atas kehidupan kita, saudara dan saya. Tuhan sedang menguji sampai di mana iman percaya kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan melalui peristiwa ini? Melalui peristiwa bagaimana Yesus menaklukkan dan menundukkan badai di Danau Galilea ini. Yang pertama, saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sepertinya hari-hari Tuhan sedang tertidur. Sepertinya hari-hari kita tidak bisa melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sering kita dengar. Sepertinya badai ini begitu menguasai bumi ini. Tapi firman Tuhan berkata saat ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, pesan Tuhan yang pertama, hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Maka sesuai janji firman-Nya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir atas badai virus yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Bukan hanya kita sebagai orang percaya, orang-orang di luar kita pun mereka juga mengalami dampak yang sama. Tapi satu hal yang membedakan, firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, melalui badai yang terjadi atas dunia ini, hari-hari ini, Tuhan mau kita hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ciri yang kedua, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupannya. Dan ciri yang ketiga, orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara,
Mungkin dari ketiga ciri ini ada salah satu mungkin di antara saudara belum termasuk di dalamnya, belum terlambat. Selagi nafas masih ada di dalam badan kita, belum terlambat untuk kita merubah kehidupan kita dan menjadi pribadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup hari-hari ini sebagai orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Yang rindu dan percaya katakan bersama-sama amin. Yang kedua, saudara, perkataan Tuhan Yesus yang berkata kepada badai itu, diam dan tenanglah. Biarlah menjadi rema buat setiap kita orang percaya. Ketika hidup kita sudah menjadi seorang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua, gunakan otoritas ilahi yang Tuhan berikan atas setiap orang percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita ikuti perkataan Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi badai ini? Tuhan Yesus hanya berkata kepada badai ini, kepada danau Galilea itu, diam dan tenanglah. Mari kita lakukan sama-sama buat bangsa negara kita. Kita katakan kepada badai virus ini, diam dan tenanglah. Sehingga badai ini boleh mereda dan tidak jatuh lagi korban jiwa. Yang mau katakan amin? Selalu terkasih dalam Tuhan. Saya tutup pesan Tuhan melalui firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Yesus menenangkan dan sekaligus menaklukkan badai itu. Yesus berkata, diam dan tenanglah. Mari saya ajak saudara yang menyaksikan tayangan ini, mari berkata atas negeri kita Indonesia, diam dan tenanglah pada virus ini atas Indonesia. Yang menanggap dan mengerti katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dua pesan Tuhan: hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang kedua, gunakan otoritas ilahi yang Tuhan berikan atas setiap orang percaya. Ini saatnya gereja bangkit. Ini saatnya gereja gunakan otoritas ilahi yang Tuhan telah berikan atas gerejanya. Kalaupun hari-hari kemarin mungkin kita sempat bimbang, wajar sebagai manusia. Kita sempat takut, wajar sebagai manusia. Berjaga-jaga memang perlu. Tetapi hari-hari ke depan ini saya mengajak saudara, mari kita gunakan otoritas ilahi. Mari kita berkata kepada badai virus itu, diam dan tenanglah. Maka firman Tuhan di dalam Bilangan 14:28 yang berkata, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya sangat percaya ketika kita memperkatakan itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan lakukan buat bangsa kita Indonesia. Yang percaya katakan amin. Mari saya ajak saudara semua berdoa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Mari angkat tangan saudara. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Kau batu karang, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberi kemenangan.
Pegang tangan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Firman-Nya iya dan amin. Jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Gunakan otoritas ilahi yang Tuhan telah berikan dalam kehidupanmu. Lebih lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan bukan satu kebetulan engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mungkin hari-hari kemarin kau sedang ragu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Ini waktunya saudara. Ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Selagi nafas masih ada di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, jangan tunda-tunda lagi. Engkau yang rindu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, dimanapun kau berada dan menyaksikan tayangan ini, mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di atas dada, dan ikuti doa saya. Bapa di surga, hamba mengucap syukur kepadamu buat kebaikanmu, buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupanku, yang tanpa aku sadar sesungguhnya Engkau begitu baik. Saat ini aku berdoa Tuhan, aku buka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Masuk dalam hatiku, penuhi hidupku. Jadilah Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Ampuni dosa, kesalahan dan pelanggaranku di hari-hari yang lalu. Jadikan aku pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang sudah Kau berikan saat ini atas hidupku. Katakan amin. Saya ingin berdoa, mengajak semua untuk berdoa yuk sama-sama. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami tahu, kami mengerti hari-hari ini bukan hanya Indonesia yang mengalami, tapi 170 lebih negara mengalami badai virus ini. Kami berdoa untuk Indonesia. Kau buat Indonesia berbeda dari yang lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menaklukkan badai itu, Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Dan saat ini kamu berkata atas badai virus corona ini, atas Indonesia, bahkan atas seluruh bumi ini kami berkata, diam dan tenanglah. Kami percaya sebenarnya firman-Mu Tuhan. Apa yang kami perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang kami perkatakan di hadapan Tuhan bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa ini, demikianlah Tuhan perbuat atas Indonesia dan bagi bangsa-bangsa atas badai virus ini.
badai virus ini boleh mereda dan tidak bertambah lagi korban jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kalaupun di antara mereka ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara mereka saat ini yang menyaksikan tayangan ini, bagian dari para medis, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Lindungi mereka yang di garis depan, yang menghadapi badai virus ini, sehingga mereka tidak tertular. Bahkan ilmu kesehatan dan keperawatan mereka jadi berkat bagi pasien-pasien penderita yang ada ya Tuhan. Lindungi juga jemaat. Kalau ada di antara mereka yang harus merawat anggota keluarga mereka yang terdampak, Tuhan terima kasih. Juga lindungi jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengisolasi diri mereka, biar proses ini berjalan dengan baik dan kembali sehat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kegiatan baik ekonomi, baik perdagangan, bahkan ibadah demi ibadah ke depan boleh berjalan normal kembali Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang memegang kendali atas bumi dan seluruh isinya ini. Kami percaya itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berikan kami hikmat untuk kami yang masih sehat, menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan anjuran-anjuran yang ada, dengan hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan tetap percaya Tuhan yang memegang kendali dan otoritas sepenuhnya atas kehidupan kami. Yang percaya dan telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita katakan amin.